Bismillah. Kan di surat Ali Imran tuh ada ayat kayak gini ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Artinya dan bersegeralah ya. Bersegera kepada apa? Kepada magfirah, ampunan dari Tuhanmu, wa jannah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu semua disediakannya untuk siapa? Disediakannya untuk orang yang bertakwa. Nah, ini tuh sebenarnya menjadi salah satu ayat yang seharusnya memotivasi kita, terutama di momentum pergantian tahun. Kita kan baru masuk Muharram nih, beberapa hari yang lalu, sehari yang lalu, 2 hari yang lalu. Nah, sudah selayaknya bagi kita untuk menjadikan pergantian tahun ini sebagai momentum pergerakan kita, momentum ruhiyah kita, momentum untuk muhasabah, dan momentum untuk melakukan pembaruan. Entah itu pembaruan niat, pembaruan apalagi perencanaan, pembaruan, ya macam-macam lah. Nah, yang perlu kita ingat bersama adalah bahwa waktu itu merupakan amanah perjuangan. Jadi, lama pendeknya waktu kita di dunia adalah ya banyak dikitnya amanah perjuangan kita di dunia. Jadi waktu itu bukan sekedar lintasan umur belaka gitu. Baik lahir umur 0 ke 1, 1 sampai balita, sampai 5, terus jadi remaja, ya terus ya segala macam lah sampai umur 20, sampai umur 50, sampai umur 60, meninggal gitu ya. Ya udah gitu. Nah, nggak kayak gitu sebenarnya waktu itu. Waktu itu adalah ya udah kalau misalnya dia dari lahir dikasih waktunya di dunia ini sampai umur 5, ya berarti amanah perjuangannya ya sebatas itu gitu. Tapi kalau misalnya kita-kita nih dari lahir udah nyampe umur berapa, misalnya umur 20 sampai 30 gitu. Ya seharusnya amanah perjuangannya itu harus jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang masih waktunya tuh cuma 5 tahun gitu ya, atau ya 10 tahun dan seterusnya. Apalagi kalau misalnya orang udah umur 30, umur 40 gitu ya. Atau misalnya udah dikasih umur sampai 60 mungkin. Nah, itu tuh artinya amanahnya lebih banyak gitu. Amanahnya tuh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang ya baru segini gitu waktunya. Itu yang perlu kita ingat bersama teman-teman, bahwa waktu itu adalah amanah perjuangan. Dan ini sudah sering kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Asr ya. Wal 'asr, demi masa. Ini sebenarnya ada pembahasan menarik nih, kenapa akhirnya Allah itu menggunakan kata Al-Asr. Kenapa Allah itu nggak menggunakan wazaman gitu ya, demi zaman, atau wal waqt, demi waktu gitu. Kenapa Allah instead of these two words, Allah choose to use this kind of word gitu ya, wal asr gitu. Nah, intinya adalah wal asr itu satu kata, satu apa namanya, satu akar kata dengan kata asir. Asir itu kalau terjemahan kontemporer sekarang tuh diartikan sebagai jus. Tapi jus itu bukan sembarang jus. Jusnya itu adalah misalnya buah apa misalnya mangga gitu ya. Buah mangga itu kalau misalnya di jus itu bukan cuma sekedar dipotong-potong kotak-kotak terus dimasukin ke blender gitu ya. Enggak gitu. Tapi yang namanya asir itu dalam bahasa Arab, itu tuh buahnya itu kayak diperes gitu. Diperes sehingga muncul tuh saripati-saripati airnya gitu ya. Sehingga itulah yang akhirnya dijadikan sebagai jus gitu. Jadi yang benar-benar murni saripati gitu. Nah, Allah bilang di surat Al-Asr ini, wal asr, demi masa, itu artinya Allah tuh pengen ngasih tahu bahwa hidup kita di dunia ada waktu ini berjalan, gitu ya. Ada waktu berjalan. Setiap waktu ini berjalan, gitu, itu tuh seakan-akan diri kita sebagai manusia, gitu. Umurnya itu ya sedang diperes gitu. Ada satu mufasir yang menjelaskan perumpamaan Al-Asr ini tuh sebagai orang menjual es gitu ya, menjual es. Jadi di zaman dulu itu, di zaman mufasir itu hidup, kalau orang di pasar dia jualan es batu gitu ya. Zaman dulu kan belum ada freezer ya, belum ada freezer. Jadi mau nggak mau ya dia bawa es batu pagi-pagi gitu ya, pagi bawa es batu. Kalau misalnya sampai dia sore barang dagangannya itu belum habis, dia itu bakal jualannya itu, teriak-teriaknya itu adalah tolong selamatkan modalku, kira-kira kayak gitulah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah es itu gitu ya, es batu itu gak diapa-apain dia tuh bakal mencair, bakal habis, atau bahasa lainnya bakal hilang gitu ya. Ya iya, karena apa? Karena bakal jadi air gitu kan. Makanya ketika penjual es batu itu melihat di sini tuh masih ada stoknya gitu ya. Nah, ini tuh adalah modal
yang dia harus selamatkan gitu. Selamatkannya dengan apa? Memastikan bahwa ketika es batu ini dari titik awalnya dari es gitu ya, sampai akhirnya dia tuh mencair atau ini adalah akhir waktunya gitu ya. Nah, sebelum sampai ke sini pastiin dia tuh memastikan bahwa si modal ini tuh di awal ini tuh nggak sia-sia gitu. Karena dia tahu gitu, prinsipnya adalah mau es batunya kejual atau enggak gitu ya, dia bakal tetap mencair, bakal tetap end. Sama juga kayak hidup kita gitu ya. Kita hadir di dunia, mau kita beramal baik, mau kita diem doang gak ngapa-ngapain, mau kita bermaksiat gitu ya. Semuanya ini ujungnya sama, yaitu kita semua bakal masuk ke alam kubur gitu ya. Waktu kita tuh bakal habis. Itulah filosofi kenapa Allah itu menggunakan kata al-asr di sini yang artinya itu diperas gitu ya. Perasan gitu ya. Jadi waktu kita itu diperas gitu. Akan habis gitu sebagaimana buah itu diperas gitu. Nah, ini tuh relate kan dengan apa yang akhirnya kita rasakan sehari-hari. Antara 24 jam kita hidup dalam satu hari, pasti kerasa yang paling singkat itu adalah waktu dari jam 3 sampai maghrib kan. Itu tuh kayak kerasa cepet banget gitu ya. Kalau misalnya waktu dari jam 8 misalnya mulai kerja sampai zuhur itu tuh kerasa lama gitu ya. Atau dari jam makan siang sampai asar juga rasanya ya normal-normal aja gitu. Tapi ketika udah asar nih sampai akhirnya maghrib di sini nih, wah ini tuh adalah waktu yang terasa cepet banget gitu. Tiba-tiba udah maghrib aja gitu. Apalagi kalau misalnya orang yang kerja di ibu kota kena macet dan lain sebagainya, wah pasti bakal nggak kerasa tuh tiba-tiba udah maghrib aja. Karena ya memang begitu, sifatnya waktu asar itu adalah waktu yang seakan-akan tuh diperas gitu. Bahwa kerasa waktu 3 jam itu kerasanya bisa jadi lebih cepat gitu. Itulah kenapa Allah tuh menggunakan kata al-asr gitu untuk menunjukkan bahwa kita itu benar-benar harus aware gitu. Benar-benar harus aware dan benar-benar harus menyadari bahwa kita ini ada unsur apanya ya, ada unsur daruriyahnya lah bahasanya ya. Ada unsur daruratannya lah, emergency gitu. Kan beda ya antara orang yang berpikir bahwa dia masih memiliki stok entah apapun itu ya, stok uang kah, stok makanan kah, atau stok apapun itu tuh akan beda dengan orang yang berpikirnya stok dia tuh terbatas. Pasti yang akan lebih mindful dalam spending adalah orang yang ini gitu ya, karena dia tahu sumber daya dia tuh terbatas gitu, makanya dia nggak main-main. Nah itu yang akhirnya ingin Allah sampaikan lewat surat Al-Asr ini gitu. Makanya Allah bilang, innal insana lafi khusr, keadaan default manusia itu adalah dalam kerugian, karena ibarat es batu tadi gitu ya. Es batu ini tuh akan mencair gitu. Jadi emang defaultnya tuh kalau kita balikin ke penjual es tadi, ya penjual es itu rugi gitu. Karena mau dia bawa es gimana pun, ini tanpa ada freezer dan lain-lain ya gitu. Ya ini tuh akan tetap mencair gitu. Sama kayak umur kita. Umur kita kan gak ada freezernya nih. Ya mau kita diem, mau kita jualin, mau kita hancur-hancurin, tetap aja sih es itu bakal mencair gitu. Jadi emang defaultnya itu kita tuh semua tuh merugi karena modal kita tuh terkikis, modal kita tuh mencair. Nah makanya Allah bilang supaya kita nggak rugi, kita tuh harus melakukan dua hal ini gitu. Kita harus memastikan iman kita tuh selalu on point dan kita harus mengisi waktu kita dengan amal-amalan yang soleh gitu. Termasuk di antara amal soleh itu adalah saling menasehati dalam kebenaran dan juga saling menasehati dalam kesabaran. Dan inilah yang sekarang I am trying to do gitu untuk melakukan tawasul ini, untuk melakukan saling menasehati gitu dengan teman-teman sekalian. Nah, berbicara tentang Muharram, maka kita berbicara tentang sejarah umat, sejarah peradaban umat Islam gitu. Kalau pelajaran-pelajaran anak sekolah tuh biasanya sejarah kebudayaan Islam gitu ya, SKI. Tapi yang menjadi menarik adalah tahun Hijriyah ini itu tuh baru, alias pas zaman Rasul hidup belum ada yang namanya tahun Hijriyah gitu. Dan yang menariknya adalah tahun Hijriyah yang baru dicetuskan di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, itu beliau dan para sahabat di zaman itu tidak menentukan kalender awal perhitungan tahun Hijriyah itu dari Rasul hidup mungkin gitu ya, atau misalnya dari Rasul wafat gitu, atau misalnya dari Rasul diangkat sebagai nabi, bahkan Rasul jadi nabi. Nah ini semua tuh enggak gitu.
Tapi apa? Tapi di zaman Umar dan para sahabatnya itu, beliau dan para sahabatnya consider untuk menetapkan satu tahun pertama gitu ya. Tahun pertama kalender Hijriyah itu dimulai dari peristiwa hijrah gitu. Dari Makkah ke Madinah. Kenapa tuh? Kenapa kok kenapa kok Umar dan para sahabatnya menentukannya dari peristiwa hijrah gitu? Karena gini, karena yang namanya hijrah itu kalau kita belajar lagi sirahnya dari Makkah ke Madinah, itu tuh adalah sebuah symbol of change, sebuah simbol perubahan, di mana setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu hijrah dari Makkah ke Madinah, itu tuh perkembangannya itu jadi eksponensial gitu ya. Misalnya yang awal perkembangan dakwah tuh kayak gini, ditandai dengan proses hijrah gitu ya, yang awalnya kayak gini tiba-tiba jadi kayak gini gitu. Nah ini tuh titiknya gitu. Setelah hijrah ini tuh benar-benar eksponensial gitu. Jadi benar-benar berubah. Maka hijrah itu adalah sesuatu yang akhirnya membawa kita dari fase-fase pembinaan generasi menuju penegakan. Dari fase-fase kita ini lemah, umat kita ini lemah, ditindas menuju fase tamkin, fase pembentukan gitu ya. Kemudian dari masa-masa kita tertindas itu menjadi umat yang memimpin. Ini semua milestone-nya itu adalah hijrah. Gitu. Maka dari sini kita pahami bahwa kemenangan itu nggak pernah ditunggu sifatnya. Kemenangan itu adalah harus diperjuangkan. Salah satu perjuangannya adalah ya dengan proses hijrah ini. Nah pertanyaannya, maka dari sekian pembahasan yang tadi kita udah bahas bareng-bareng, sudah sejauh apa sebenarnya hijrah kita? Ini yang harusnya menjadi refleksi ya, menjadi muhasabah. Kita udah masuk ke tahun 1448 Hijriah. Nah di tahun 1448 Hijriah ini, apa yang akhirnya udah kita lakukan dalam konteks hijrah kita menuju Allah? Nah yang menarik teman-teman, pembuka tahun Hijriah itu adalah bulan Muharram. Bulan Muharram ini merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang lain, yang mana ini tuh sangat Allah muliakan. Di bulan-bulan haram ini, itu tuh bulan-bulan di mana amal baik ditingkatkan pahalanya, kemudian itu juga menjadi peluang besar kita untuk membersihkan jiwa. Maka kita harus menjadikan peluang yang ada ini sebagai eskalator lah bahasanya, sebagai sebuah tools yang memudahkan kita untuk naik tingkat. Hati menjadi lebih bersih, ruh menjadi lebih kuat, tekad kita untuk diperbaharui, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini merupakan contoh-contoh aja ya, kira-kira apa aja sih amal-amal terbaik yang mungkin bisa untuk teman-teman lakuin di bulan Muharram. Pertama ada puasa. Puasa terutama di puasa Asyura nih, di tanggal 10 Muharram. Gitu ya, next week lah, pekan depan. Puasa Asyura ini, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dapat menghapus dosa 1 tahun yang udah lewat, 1 tahun yang lalu. Dari puasa ini kita bisa melatih self-control, kita bisa melatih kesabaran, kita bisa melatih apalagi, ya macam-macam lah, sebagaimana yang pelajaran kita dapat di bulan Ramadan kemarin. Itu puasa Asyura. Kemudian Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini teman-teman, itu tuh merupakan pusat ya, markas, merupakan pusat penguatan jiwa kita. Satu poin penting yang paling membedakan kualitas takwa manusia itu adalah dilihat dari Qiyamul Lailnya. Kalau misalnya ada orang yang Qiyamul Lailnya itu susah, Qiyamul Lailnya itu jarang, atau bahkan Qiyamul Lailnya itu nggak pernah, itu hampir bisa dipastikan bahwa ada yang salah dalam dirinya. Maka we have to put our concern to this thing gitu ya. Qiyamul Lail ini sudah seberapa konsisten, sudah seberapa betah kita berlama-lama untuk berdiri di tengah dinginnya malam, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini adalah sholat yang derajatnya itu paling utama setelah sholat 5 waktu. Dijelaskan juga di hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ada sedekah. Sedekah ini tuh adalah satu hal yang akhirnya paling pengen dilakuin. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang udah meninggal, kemudian mereka menyadari bahwa bahwa hidupnya di dunia itu masih asal-asalan lah, bahasa kitanya mungkin. Mereka itu berkata dalam ayat Quran diabadikan, fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Ini adalah sebuah janji yang mereka ucapkan kepada Allah
untuk menego lah bahasanya mungkin ya. Kayak ibaratnya, ya Allah balikin dong kita ke dunia, nanti kalau misalnya beneran dibalikin, nanti aku bakal sedekah deh, dan aku bakal menjadi orang yang soleh. Yang disebut di sini itu adalah sedekah, bukan bukan sholat, bukan apalagi bukan puasa dan lain-lain. Ya ini utama gitu. Cuma ayat ini, cerita ini itu tuh untuk menggambarkan kepada kita bahwa sedekah juga punya nilai yang seluar biasa itu. Poinnya banyak dari sedekah ini. Kita bisa membersihkan harta, kita bisa melembutkan hati, dan itu juga menjadi pintu keberkahan yang menjadi pembuka gitu ya, jalan-jalan pertolongan dari Allah. Itu seringkali dimulai dari sedekah ini. Kemudian yang keempat, ya tentunya evaluasi diri, muhasabah. Muhasabah ini diambil dari kata hasabah ya. Hasabah hasabah yuha sibu. Artinya apa? Artinya menghitung, guys. Jadi evaluasinya itu bukan sekedar evaluasi. Evaluasi itu sampai menghitung. Once kita mengatakan menghitung, artinya kan kita benar-benar being detail gitu ya. Benar-benar semuanya dihitung gitu. Maksudnya kayak ibarat orang yang perhitungan sama duit lah bahasanya. Orang yang perhitungan sama duit, dia tuh bakal ngitung nih. Oh, si A, dia kemarin habis gua talangin 15.000 makan mie ayam. Terus oh ada parkir 2.000, itu juga gue yang nalangin tuh. Terus misalnya apalagi sampai 500-nya juga dia hitungin lah bahasanya. Nah, muhasabah tuh kayak gitu. Jadi bener-bener sampai kalau bisa ya, sampai 1 detik tuh bener-bener kita hitungin gitu. Oh, berapa detik ya kita habisin buat medsos misalnya, atau buat main game gitu, atau buat hal-hal lain gitu. Itu tuh harusnya kita sedetail ini gitu untuk memastikan bahwa seluruh waktu yang kita punya, atau kalau bahasan yang tadi itu seluruh es batu yang kita punya itu benar-benar semuanya terjual, biar kita nggak rugi. Jualnya ke siapa? Jualnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal solih gitu. Jadi apa ya, muhasabah ini tuh merupakan sarana kita untuk melakukan 3 hal ini. Evaluasi diri, koreksi kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi, dan akhirnya kita bisa upgrade. Entah itu upgrade ilmu, entah itu upgrade kontribusi, apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan umat dan seterusnya. Jadi ini tuh bukan tentang masalah rutinitas gitu. Jadi kalau misalnya rutinitas ya, kayak ibaratnya udah tuh kita cuma ngechecklist doang. Oke, hari ini udah A, B, C, D gitu. Udah selesai gitu. Tapi muhasabah itu yang benar tuh adalah tentang membangun. Membangun apa sih? Ya membangun diri gitu. Kalau misalnya hari Senin kita udah melakukan misalnya 10, ya kalau bisa hari Selasa bisa 11, hari Rabu bisa 12. Ibaratnya kayak gitu ya kalau misalnya kita mau kuantifikasi. Berarti kita harus terus building gitu ya, building ourselves. Terus ya udah yang terakhir kita harus melakukan pembaharuan niat dan juga planning. Niat ini adalah ruh dari amal ini ya. Niat itu adalah ruh dari amal, sedangkan planning itu adalah jalan amal. Perlu nih, penting dua-duanya. Supaya apa? Supaya kita itu beramal, bekerja, gak cuma sekedar mengandalkan giroh semata. Oke, semangat, menyala-nyala api semangatnya gitu. Tapi kita juga harus beramal dengan basiroh. Basiroh itu apa sih? Basiroh itu bahasa kitanya vision. Kita harus punya visi untuk melihat masa depan. Itulah ciri orang-orang sukses. Orang sukses itu mereka punya visi. Mereka tuh punya kemampuan memvisualisasikan masa depan. Lihat aja kisah-kisah Nabi kan, mengajarkan para sahabatnya untuk menjadi visioner. Misalnya contoh di perang Khandaq, ketika persiapan lagi gali-gali parit, itu kan ada tuh kisah ketika akhirnya Nabi bercerita bahwa beliau melihat Istana Putih ditaklukkan. Terus kemudian apalagi? Dan seterusnya gitu ya. Atau misalnya segala macam bisyarah gitu ya, segala macam kabar gembira yang Nabi kasih gitu. Kayak misalnya hadis latuf tahannal Qastiniyah gitu ya, latuf tahannal Qastiniyah gitu ya, akan terbebas Konstantinopel gitu ya. Dan itu tuh bukan cuma sekadar janji-janji manis, tapi ini tuh adalah tentang basirah, tentang vision. Umat muslim tuh harus punya vision yang jauh, yang kuat, yang jelas gitu. Karena ya balik lagi, kita pernah dengar sering ya, siapa yang gagal untuk berencana, maka sejatinya dia merencanakan untuk gagal gitu. Nah, yang akhirnya menjadi bahaya adalah ketika umat kita ini
itu kekurangan apa yang dinamakan dengan rijal. Rijal yang dimaksud di sini tuh bukan secara literal, ya udah rijal laki-laki gitu, tapi rijal itu adalah sebuah diksi yang bermakna orang yang memikul amanah, bertanggung jawab gitu ya atas suatu amanah besar. Itulah yang disebut dengan rijal gitu. Nah, menjadi masalah ketika kita udah tahu nih masalah kita tuh banyak banget gitu. Yang menjadi pertanyaan sekarang, yang mau mikul masalah itu siapa? Maka orang-orang besar dalam setiap sejarah adalah mereka yang willing to ini. Mereka bersedia untuk memikul amanah umat ini. Harus ada orang-orang yang kayak gini supaya peradaban kita unggul, peradaban kita maju. Kalau misalnya nggak ada orang-orang yang kayak gini, ya udah wassalam lah. Nggak bisa gitu, bisa maju. Maka teman-teman, please wake up, start locking in again. Pokoknya udah gitu, tinggalin deh gitu, maksudnya hal-hal yang buruk, hal-hal yang bahkan nggak memberikan manfaat untuk dunia kita gitu. Jangankan ngomong akhirat gitu ya, untuk dunia aja itu nggak bermanfaat untuk kita gitu ya. Ya ngapain gitu, tinggalin deh kayak gitu. Misalnya contoh, main game sampai begadang sampai jam 2 gitu ya. Buat akhirat manfaat gak? Enggak. Buat dunia? Enggak juga gitu. Jadi ya ngapain gitu. Atau yang lain misalnya, ya banyak lah contohnya. Pokoknya please lock in building yourself. Kita harus bangun diri kita, bangun keluarga kita, bangun jamaah kita, sosial masyarakat kita. Akhirnya kita bisa bangun bangsa dan negara. Dan semuanya itu balik lagi dimulai dari proses hijrah. Maka kita harus berpindah, teman-teman. Hijrah itu kan artinya perpindahan ya. Perpindahan dari suatu keadaan menuju keadaan lain yang lebih baik, better. Gitu. Nah, balik lagi ke ayat yang awal tadi di surat Ali Imran, wasari'u. Artinya kita tuh disuruh cepat, disuruh bersegera, jangan lelet gitu. Karena balik lagi ke pembahasan tentang es tadi, bahwa waktu kita itu terbatas ya, kita bakal mencair, kita bakal habis, kita tuh diperas sama waktu. Maka kita harus segera, kita harus bukan terburu-buru ya, tapi emang segera, beda. Emang kenapa sih? Soalnya kata Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna itu, beliau pernah berwasiat bahwa kewajiban kita itu lebih banyak dibandingkan waktu yang kita punya. Ya, umur kita pendek, sedangkan kita punya amanah yang besar. Jalan dakwah kita pun masih panjang, bahkan bisa jadi lintas generasi. Bayangin teman-teman, misalnya jalan dakwah itu sepanjang ini startnya, ini mungkin suksesnya lah bahasanya. Ini batas-batas generasi misalnya. Generasi awal udah melakukan tugasnya, diganti generasi baru udah melakukan tugasnya, generasi baru lagi. Di zaman kita nih, kita nggak melakukan amanah kita, maka nanti di generasi yang ini itu mereka akan repot karena mereka harus melakukan tugas amanahnya di bagiannya, plus harus ngerapel tugas amanah kita yang belum kita selesaikan, maka akan menjadi berat bebannya di generasi yang ini. Masa sih kita mau zolim ke generasi selanjutnya? Itu ya teman-teman, jalan dakwah itu panjang, bisa lintas generasi. Maka pastikan bahwa kita ini selalu bersegera. Fa'idha faraqta fansab. Fa'idha faraqta fansab. Maka ketika engkau selesai dari suatu urusan, langsung gaspol, tancap gas ke urusan-urusan yang bermanfaat yang lain. Gitu. To sum up, ini yang harus kita lakukan ya. Pertama, memperbarui keimanan kita, mensucikan jiwa kita, dan juga memperkuat amalan kita. Gitu teman-teman. Karena pada sejatinya nanti Allah akan menolong kita dengan syarat kita terlebih dahulu menjadi generasi penolong Allah. Emang Allah perlu ditolong? Enggak sih. Cuma bahasanya itu kenapa akhirnya di sini disebut intan surullah. Jika kalian menolong Allah, itu dalam artian menegakkan agamanya. Menegakkan agamanya. Ini semua dimulai dari ya diri kita sendiri. Kalau misalnya kita udah menolong Allah, intan surullah, in harfu syarat. Artinya apa? Artinya jika maka gitu ya, jika kita menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Tapi nggak cuma di situ, Allah kasih bonusnya adalah wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan memperkokoh langkah kita. Karena Allah tahu nih, perjalanan dalam menolong agama Allah ini itu adalah perjalanan yang berat dan rawan banget untuk akhirnya orang tuh capek, gugur di tengah jalan.
Maka ketika kita ikhlas sepenuhnya menolong agama Allah, Allah akan menolong kita dan juga Allah akan memperkokoh langkah-langkah kita. Waffaqanallahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memberi taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.